mulai. Yuk. Shalom semuanya. Shalom. Tidak ada orang ya ampun. Shalom. Iya ada orang di sini. Belum semangat. Kayak tinggal di goa ini semuanya ini beneran. Kunci ya? Enggak ya? Oke, shalom semuanya. Shalom. Halo. Kayaknya efek musim dingin ini kayaknya ini pada ini semuanya. Gitu ya. Oke, haleluya. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah Masuk ruang kita, Maha Kudus ya. Masuk ruang Maha Kudus. Kita doa dulu. Oke. Kita doa dulu. Kita pesan doa. Bapa yang baik, Bapa di surga, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat hari ini, buat hari-hari yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu Bapa. Bapa yang baik, sebentar lagi kami boleh mulai ibadah kami Tuhan. Amin. Kau berkati ibadah kami awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Engkau menyertai kami semuanya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang melayani juga Tuhan. Biarlah semuanya boleh melayani dengan kesungguhan hati Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami mau memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita angkat Amin. pujian kita yang pertama, ku masuk ruang Maha Kudus. Haleluya. Yang tahu nyanyinya boleh nyanyi ya. Haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Oh sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita sembah Tuhan saudara, haleluya. Haleluya. Kami mau masuk ruang Maha Kudus-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Layakan kami Bapa. Layakan kami Tuhan. Ampuni setiap hati kami. Haleluya. Syukur bagimu. Haleluya. Haleluya. Kami mau masuk ruang Maha Kudus Tuhan. Engkau menjamah
Pribadi lepas pribadi ya Bapa. Amin. Haleluya. Kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yes. Haleluya. Semuanya ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, yes kudus. Tuhan, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, yes Tuhan. Haleluya Tuhan. Sebab namamu kudus ya Tuhan. Kami tidak layak Tuhan. Hanya Engkau yang melayakkan kami Tuhan. Layakkan kami ya Bapa. Layakkan kami ya Roh Amin. Kudus. Untuk masuk ke ruang maha kudus ya Tuhan. Ya, Layakkan Yesus. kami Tuhan. Layakkan setiap hati Ya. kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh Tuhan. Benar-benar mencari-Mu. Benar-benar Tuhan rindu akan kebenaran-Mu ya Bapa. Bukan hanya sebagai rutinitas kami Tuhan, tapi kami benar-benar haus, Yes. rindu akan Engkau ya Yes. Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Layakkan kami masuk ruang maha kudus-Mu Tuhan. Layakkan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa pelanggaran kami ya Tuhan. Baik itu sengaja maupun tidak sengaja ya Tuhan. Sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Apalah kami Amin. ini ya Tuhan. Kami hanya debu ya Tuhan. Kami tidak berguna ya Yes. Tuhan. Engkau yang melayakkan Yes. kami. Engkau yang membuat kami sangat Yes. berharga di mata-Mu. Engkau yang menuntun kami. Yes. Engkau yang menata kami. Sehingga kami seperti berlian, Haleluya. seperti permata di hadapan-Mu ya Tuhan. Yes. Tidak berharga Haleluya. di mata siapapun. Mungkin kami tidak berharga Tuhan. Tapi kami berharga di mata-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Amin. Tuhan. Amin. Kami yakin ya percaya Tuhan. Kami sangat berharga di mata-Mu ya Bapa. Yes. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bentuk setiap hati kami Tuhan. Bentuk setiap hati kami. Amin. Jadi hati yang baru Tuhan. Hati yang baru setiap hari diperbaharui Tuhan. Amin. Pimpin Amin. setiap Amin. langkah kami Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Kita Amin. angkat pujian kita yang kedua. Kita mau sorak-sorai ya. Laskar Kristus. Amin. Haleluya. Ini lagu pujian anak sekolah minggu. Kalau kita awalnya dari kecil udah sekolah minggu, pasti tahu lah ini ya lagunya ya. Laskar Kristus. Kita mau memuji, mau bersorak-sorak buat Tuhan Yesus. Siapa yang mau bersorak-sorai buat Tuhan Amin. Yesus? Angkat tangannya. Saya. Oke, kita angkat pujian kita Laskar Kristus. Haleluya. Saya Laskar Kristus. Siap, gerak. Nanti saya bilang saya Laskar Kristus. Semua pada bilang siap, gerak. Oke. Oke. Mic-nya dibuka. Oke. Dibuka antar ya. Aku bilang saya Laskar Kristus. Semua pada serentak ya. Siap, gerak. Oke. Oke, kita mulai. 1, 2, 3 ya. Saya Laskar Kristus. Siap, gerak. Oh.
Siap, gerak. Mana suaranya? Dibuka mic-nya, oke. Kak Seri buka dong mic-nya no. Oke, kita ulang lagi ya. 1, 2, 3, ya. Saya Laskar Kristus. Siap, gerak. Oke, saya Laskar Kristus. Siap, Hormat. gerak. Oke, saya bukan Siap, pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Laskar Kristus. Kristus. Oke, boleh nyanyi bareng-bareng ya. Yang tahu lagunya dari awal. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan Bukan berkuda, pasukan menembak. berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar menembaki Kristus. musuh. Tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Sebutkan namanya. Saya diganti jadi nama. Ya, Tapi Ralesi Laskar Kristus. Haleluya. Haleluya. Kita angkat pujian penyembahan kita yang ketiga. Setelah kita mau dengar sharing firman Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita mau dengar sharing firman Tuhan. Janjimu seperti fajar. Haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu Membelahku, kamu memaskanku, Kau mengangkatku tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oh, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oh, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya Tuhan. Benar ya Tuhan. Cinta-Mu Tuhan seperti sungai yang mengalir yang tidak pernah berhenti ya Tuhan. Yang benar-benar tulus mencintai kami ya Bapa. Bapa ajar kami Tuhan agar setia, agar selalu setia Tuhan mengikut jalan-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, sebentar lagi kami boleh
mendengarkan Tuhan sebagian dari firman-Mu, boleh sharing satu dengan yang lainnya. Engkau berkati kami Tuhan, berkati hati kami pribadi lepas pribadi, dalam firman-Mu Tuhan, boleh rema dalam hati kami boleh mempraktekannya juga Tuhan, sehingga Tuhan orang-orang sekitar kami boleh menjadi berkat Tuhan, mendapatkan berkat Tuhan dengan kepribadian kami melalui firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Amin. Oke, Shalom semua. Sebelum kita mulai ini ya, Shalom. Jenny bawa sharing firman ya. Jadi sebenarnya sharing firman ini lebih ke ini ya, lebih ke pribadi Jenny sendiri ya. Dan sebelum mulanya kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan untuk hari yang luar biasa, untuk malam yang luar biasa, yang telah memampukan setiap diri kami untuk datang ke hadapan-Mu, untuk menyembah, memuji, dan berdoa dan mendengarkan setiap firman-Mu ya Bapak. Kami ada pada malam hari ini bukan karena apa-apa dari kami ya Bapak. Ini karena semua kasih anugerah dan kemurahan-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kami dapat hadir pada malam ini karena kebaikan-Mu ya Bapak. Ajarilah kami untuk terus diam di dalam hadirat-Mu, untuk mendengarkan setiap penyampaian firman-Mu ya Bapak. Biar firman-Mu itu jatuh di tanah yang subur, yang membentuk setiap diri kami ya Bapak. Untuk menjadi apa yang menjadi kehendak hati-Mu dan pikiran-Mu ya Bapak. Dan sembunyikanlah anak-Mu ini ya Bapak di balik salib-Mu ya Bapak. Kiranya kemuliaan-Mu yang hanya dinyatakan pada malam hari ini ya Bapak. Yang akan memberkati kita semua ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, jadi mau sharing firman ini, Kak Lilin bisa ini, sharekan yang itu, yang tadi. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa, nggak apa-apa lah. Oke, judul ini Jenny dapati ya. Nggak apa-apa. Udah mengalir. Judul ini Jenny dapati waktu Jenny nggak tahu ya. Sebenarnya waktu Jenny tulis sharing firman ini, Jenny ada diskusi satu hari sebelumnya ke Kak Lilin. Jenny ada bicara sama Kak Lilin, Jenny dapatkan ini gitu. Dan Kak Lilin bilang, kok ini ya, kok klop kita. Dan Jenny sharingkan itu sebenarnya belum ada judul ya. Dan baru siang hari ini Jenny duduk diam. Jenny tanya, Tuhan, judul apa yang mau ditaruhkan ya ke sharing firman pada malam hari ini. Soalnya nggak tahu ya, kalau nggak ada judul kan lucu gitu. Dan ditaruhkan ke hati itu banyak ya sebenarnya. Tapi yang terpilih keluar itu Laskar Kristus, pilihan Allah. Kita semua itu Laskar Kristus, pilihan Allah. Kita dipercayakan Tuhan ke pelayanan, bukan kepintaran kita, bukan ke apapun dari kita. Tapi itu karena kasih karunia anugerah dalamnya Tuhan kepada kita, yang memberikan kesempatan kepada kita. Sebelum Tuhan memberikan kasih karunia dan anugerahnya kepada kita, Tuhan sudah mengetahui setiap anak-anaknya. Dia sudah mengetahui apa yang harus dia berikan kepada anak-anaknya. Porsi apa yang harus diberikan kepada anaknya. Dan untuk kita mengetahui, kita juga diajarkan untuk melalui proses. Yang proses seperti apa? Ini dia, Laskar Kristus, pilihan Allah. Kita lihat di 2 Timotius pasal 2 ayat 3 yang berfirman seperti ini. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus.
ikutlah menderita. Jadi istilahnya ikut Kristus itu bukan enak ya, tapi kita diajarkan untuk ikut menderita, ikut merasakan. Kita diproses, kita diasah melalui apa? Pembelajaran kehidupan. Sekolah kehidupan. Kadang-kadang kita ditemui dengan yang namanya pergesekan di dalam komunitas. Kadang-kadang kita ditemui dengan penggesekan di antara pertemanan. Kadang-kadang kita ditemui yang namanya pergesekan di rumah tangga, mertua, dan lain-lain dan sebagainya. Tujuan Tuhan izinkan itu terjadi untuk membentuk karakter kita, mengorek karakter kita. Yang mungkinnya sebelumnya, contohnya Jenny, kalau digesek-gesek itu udah kebakaran jenggot ya. Lu langsung bababer semua ya. Pokoknya A sampai Z keluar semua. Kalau mau laga ngomong, orang itu nggak menang. Seperti kata suamiku, kalau aku ngomong satu aja, kamu jawab sampai 100. Makanya kalau diberkati, mungkin jadi pengacara. Pinginnya jadi pengacara, tapi nggak sampai ke sana. Tapi Tuhan, aku bersyukur sama Tuhan karena kenapa? Banyak karakter-karakter Jenny yang diubahkan Tuhan. Pertama, keangkuhan. Kadang-kadang kita nggak bisa menilai diri kita. Contohnya kita profesional dengan berbagai keahlian kita. Belum tentu kita bisa memprosesnya ke diri kita sendiri. Contohnya kita tukang salon yang profesional, tapi belum tentu kita bisa menggunting rambut kita sendiri. Seperti itu contohnya. Kadang-kadang kelemahan kita itu kita nggak tahu. Hanya orang luar yang orang lain yang bisa menilai kelemahan kita itu di mana. Dan Jenny diproses dari Jenny yang tamparan yang suka kebakaran jenggot, suka dulunya marah-marah langsung banting-banting barang, langsung patah-patahin barang. Itu Tuhan proses sedemikian rupa. Sakit ya, diproses itu sakit sekali. Sakit kepala, sakit hati, sakit semua. Uang juga sakit karena barangnya hancur ya, uang juga sakit. Tapi Tuhan ubahkan semua. Dan di dalam laskar ini, Tuhan juga ini punya catatan. Kita lihat, kalau kita mau dipakai Tuhan menjadi pelayan Tuhan, itu ada syaratnya. Pertama apa? Hati kita mau nggak? Hati kita mau nggak? Mau. Kita harus kembali, kita mau nggak gitu? Mau nggak dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya Tuhan? Mau nggak diproses Tuhan? Kadang-kadang ada contoh, jadi ambil cerita ini, kita lihat. Setiap negara itu mereka mempunyai pasukan khusus ya. Pasukan khusus masing-masing. Setiap negara, setiap bangsa itu mempunyai pasukan khusus. Yang pasukan yang paling keren itu pasukan SAS di Inggris. Semua orang pasukan itu ingin menjadi yang seperti mereka gitu. Karena keren ya, namanya juga keren. Tapi yang nggak kerennya itu di pelatihannya. Pelatihan yang keras. Yang daftar banyak. Yang daftar yang mempunyai kerinduan banyak. Tapi yang lulus hanya 10%. Apa yang diuji? Fisik sama mental. Fisik sama mental. Kita pertama lihat fisik dulu. Di dalam militer, ketahanan fisik itu diuji coba melalui cuaca ya. Kadang-kadang si pasukan militer itu harus siap siaga di setiap cuaca dingin, musim panas, musim banyak musim lah. Tapi yang paling nggak mengenakan itu di musim dingin. Sedingin-dinginnya itu mereka harus tetap latihan. Bahkan disuruh menyelam paling dalam. Bayangkan udah dingin harus menyelam lagi di bagian paling dalam, di paling dalamnya itu kayak mana rasanya. Coba apa yang kita dapati? Pertama, fisik kita sakit. Pasti sakit kebas semua, nggak terasa. Beku. Pikiran kita pasti udah kayak, aduh gimana, mati nggak? Kita mati nggak? Di dalam, paling dalam. Pasti ada perasaan takut keluar.
itu sama seperti kehidupan kita. Kadang-kadang kehidupan kita nggak menjanjikan semua itu manis-manis ya. Musim bunga, musim buah enggak ya. Kadang-kadang Tuhan sengaja izinkan terjadi di musim-musim dingin. Contohnya juga Jenny bawa sendiri. Tuhan izinkan terjadi di penjualan Jenny 8 bulan. Jenny dihadapi kayak di padang gurun. Kadang-kadang Jenny berdoa nggak mendapatkan sesuatu, nggak bisa mendapatkan suara Tuhan. Tapi yang Jenny terus-terus berdoa dan berseru, Tuhan hanya katakan iman, percaya, teguh. Aku bersamamu, Yes. aku menyertai. Amin. Yes. Aku selalu dapetin itu. Itu terus sampai bahkan sekarang ini. Sampai aku Amin. bertanya lagi, Tuhan, engkau membuat aku itu seperti apa gitu? Seperti apa? Baru keluar ini, Laskal Kristus, pilihan Allah yang harus melewati berbagai ujian. Dan kita lihat kenapa banyak yang gagal. Karena mereka visi mereka nggak menerima, mental mereka nggak menerima semua. Mereka memilih keluar daripada harus menerima situasi kondisi yang nggak nyaman, yang nggak enak. Mereka lebih memilih yang cari yang gampang-gampang. Yang nggak perlu melalui proses seperti itu, yang susah-susah, yang memakan hati, makan batin, makin segala macamnya. Sebenarnya Tuhan sangat sayang banget sama kita. Sangat sayang sama Jenny, sangat sayang sama Kak Lilin, sangat sayang sama Foni, sangat sayang sama Mama Nina, Sally, semuanya. Kita ada. Dari mana kita lihat Amin. Tuhan itu sangat sayang sama kita? Kita ada pada malam hari ini. Itulah tanda kasih cintanya Tuhan ke kita. Yes. Haleluya. Kita bisa hadir pada malam hari ini. Itulah tanda cintanya, love-nya Tuhan ke kita. Dan kita bisa pada malam hari ini untuk mendengarkan firman ini, itu ada tanda-tanda, ada cara-cara untuk menyampaikan sesuatu ke kita. Setiap Jenny berdoa, Jenny selalu bertanya sama Tuhan, seperti apakah engkau berbicara kepada kita? Aku selalu berdoa, Tuhan seperti apa? Aku ingin seperti kamu berbicara kepada Lilin, mendengar suara Kak Lilin bisa mendengar suaramu. Aku ingin seperti kamu berbicara kepada Abraham, bisa mendengar suaramu. Tapi Tuhan berkata, saya berbicara kepadamu dengan berbagai-bagai cara yang nggak bisa kamu pikirkan. Melalui apa aku tanyakan? Firman, khotbah, lagu, dari teman seiman yang tiba-tiba menyampaikan sesuatu ke kita, dari gembala kita. Itulah cara-cara Tuhan memakai untuk menyampaikan isi hatinya. Jadi jangan anggap sepele, itu nggak ada apa-apanya, jangan pernah. Karena Jenny selalu mendapat jawaban itu yang nggak terpikirkan dengan yang di luar akar pikiran kita gitu. Dan pada malam hari ini yang bisa kita dengar itu, Tuhan membentuk kita semua di dalam ini menjadi laskarnya. Amin. Laskarnya. Yes. Ada 6 yang harus diujikan untuk menjadi seorang laskar. Pertama, ujian penderitaan. Apa itu ujian penderitaan? Yaitu pembelajaran hidup. Yang seperti Kak Lilin, Kak Feni pernah sampaikan. Kita sedang sekolah. Yes. Kehidupan. Yes. Itulah penderitaan. Tapi ketika kita berada di dalam Tuhan, kita mendengar dan mencerna setiap firman-firman yang disampaikan, itu mempunyai kuasa menguatkan. Dan kenapa si laskar-laskar yang itu nggak bisa bertahan ketika diberitahu dengan pelatihan-pelatihan? Karena mereka tidak mempunyai sesuatu untuk mereka bersandar. Dan kita mempunyai sesuatu yang kita bisa bersandar, yaitu siapa? Tuhan Yesus kita. Amin. Yang telah menyampaikan kasih-Nya melalui apa? Kuasa firman-Nya. Dan kuasa firman-Nya itu apa?
janjinya. Janjinya itu yang tadi disampaikan keluar itu dia nggak simpan balik lagi. Itu mempunyai kuasa untuk kita dikuatkan, dipulihkan, disembuhkan, harapan, Yes. mujizat masa depan. Itu di dalam kuasa firman-Nya. Kita bisa kuat sampai hari ini, termasuk Jenny sendiri bisa kuat sampai hari ini berdiri dan masih bisa sampaikan firman. Itu karena firman-Nya, kuasanya, janji-janji dia kepada Jenny dan kepada kita semua. Yang mengatakan apa? Teguhkan hati kita. Kokohkan langkah kaki kita. Pegang dan andarkan dan berserah kepada Dia. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah berkepahitan. Jangan pernah kecewa. Jangan pernah mengeluh. Tetap percaya setia. Dia akan memberikan tepat pada waktunya. Mungkin pada malam hari ini kita melihat ya, seseorang itu bertumbuh di dalam komunitas. Itu kita bisa lihat dari buahnya. Bisa lihat. Kadangkala kalau kita tidak berada di dalam naungan Tuhan, atau rawatan Tuhan, atau kasih karunia Tuhan, atau hadirat Tuhan, ketika kita dihadapi dengan namanya masalah, bisa tahu. Malas kita untuk datang ke khotbah, malas kita mau dengarkan nyanyian firman, malas ini, malas itu, ada aja. Itu kesukaan iblis. Itulah kesukaan iblis. Yaitu apa? Membuat anak-anak Tuhan itu keluar dari hadirat Tuhan. Agar anak-anak Tuhan nggak merasakan apa-apa. Tidak merasakan apa, sudah nggak ada masa harapan, nggak ada mujizat, semua kosong nihil. Itu kerja iblis. Tapi ketika kita berada di dalam hadirat Tuhan, kita percaya kuasa firman Tuhan yang mempunyai kuasa menyelamatkan dan menyembuhkan dan mempunyai mujizat, itu semua ya dan amin. Amin. Dan mana kita tahu ketika kita berseru, Roh Kudus tuntun aku. Engkau yang mengetahui segala kelemahanku. Bimbing aku, ajari aku. Nyatakanlah agar aku bisa berjalan ke dalam kebenaran firman Bapakku. Aku bisa menjadi teladan. Aku bisa menjadi berkat. Amin. Berikanlah hati yang terus. Tuhan suka anak-anaknya apa? Yang mempunyai hati apa? Yang merendahkan diri. Yes. Tuhan benci orangnya apa? Mempunyai hati keangkuhan, kesombongan, kedengkian, kebencian. Kita lihat Lucifer jatuh karena kenapa? Karena keangkuhan, kesombongan dia. Dia menyamai Tuhan Yesus. Dia menyamai Tuhan. Dan dia Tuhan jatuhkan. Dan kedua apa? Kita lihat ujian apa? Nyawa. Apa yang dimaksud dengan ujian nyawa? Ujian nyawa yang didapatin itu tentang, contohnya si Stefanus ya. Stefanus, dia berdiri teguh dengan firman sampai apa? Sampai akhir hayat. Tidak berpaling. Walaupun kita contohnya satu lagi, ada jenis sharingkan pendeta yang berada di Moskow. Dia menginjiri orang di sana sampai dia apa? Kepalanya ditunjukin pistol, tapi tetap menginjirin. Dia nggak mempedulikan nyawa dia. Dia hanya tahu apa yang jadi keinginan Bapa kita, Tuhan kita. Kita lihat pendeta lain yang diutus ke desa-desa.
Coba pikir, emangnya mereka nggak mau yang enak-enak, tapi mereka melelahkan hati masuk ke desa-desa untuk menginjilin. Itu pengorbanan diri. Sama seperti yang sudah diberikan teladan Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Emangnya dia nggak tahu kalau bahwasanya hidup sebentar dia akan disalibkan? Dia tahu. Tapi dia tetap menjalaninya sampai akhir. Dan Tuhan penyampaian malam ini, Tuhan mengajarkan kita apa yang disebut dengan ujian nyawa. Inilah dia ujian nyawa. Di mana ujian nyawa kita dihadapi dengan yang nama ceritanya, apa artinya? Kesetiaan. Ketika kita dihadapi sesuatu yang jalannya buntu, kita udah bisa tahu apakah kita berpaling atau tidak. Salah satu contohnya Yudas. Ketiga, ujian kemustahilan. Ujian kemustahilan yang Jenny dapati. Contoh di tempat kerja Jenny. Di mata manusia semua itu tidak mungkin terjual keluar. Bahkan kalau nggak mungkin. Itu bahkan marketing semua enggak maulah ke sana, nggak bakal bisa terjual. Nah itu ujian kemustahilan. Di mata manusia mungkin mustahil, tapi tidak ada mustahil bagi Tuhan. Jika Tuhan berkehendak, manusia bisa merencanakan, tapi Tuhan yang menentukannya. Bukan kita yang tentukan, tapi Tuhan yang menentukannya. Amin. Kaya miskin kita bukan kita yang tentukan, tapi Tuhan yang menentukan. Jika hari ini kita hidup seperti ini, belum tentu mungkin ke depannya Tuhan akan memberikan lebih lagi. Bisa mengubahkan kita. Tapi di dalam firman berkata, carilah kerajaan Allah terlebih dahulu dan selebihnya akan ditambahkannya. Amin. Maksudnya apa? Amin. Maksudnya, kita mau nggak menjalani segala perintahnya Tuhan, menjadi anak teladan, sesuai apa yang dia sampaikan, mau nggak kita patuh dan taat untuk menjalaninya? Kadang-kadang Jenny berpikir secara kedagingannya. Kadang-kadang Jenny berpikir itu Jenny perlu lagi untuk belajar. Jenny belum sempurna. Untuk yang namanya kemustahilan, Jenny perlu lagi untuk belajar. Inilah skala masa-masa Jenny untuk sekolah. Belajar tentang namanya ujian kemustahilan. Dan apabila itu terjadi, lihatlah, bagi orang yang mengatakan itu mustahil, semua kok bisa ya? Itulah kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Yes. Tuhan mengajari kita pada malam ini tentang apa? Ayo ujian penderitaan, ayo ujian nyawa, ayo ujian kemustahilan. Keempat kita ujian apa lagi? Godaan. Yang namanya godaan. Kadang-kadang kita nggak tahu ya. Kadang-kadang dikira kita berkira itu berkat, tapi kita nggak tahu. Jangan terlalu, kita harus kembali ngecek sama Tuhan. Tuhan, apakah ini berkat datangnya daripadamu atau gimana? Kadang-kadang kita diuji dengan yang namanya uang ya. Kalau namanya uang semua pada ngerti ya. Kadang-kadang orang menaruhkan uang sejumlah, contohnya dia ini pernah dipercayakan dengan ke bank ngambil uang, baju Jenny jasnya memang ada sengaja dibuat kantong 2 isi 100 juta. 100 juta. Disuruh bos nggak pakai mobil, jalan kaki ke bank, pulang jalan kaki. Badan 100 juta. Bos mana tahu ya kan? Ada apa-apa tanggung sendiri ya kan? Nah, itulah ujian iman kita. Apakah kita jujur menjalankannya atau gimana? Kedua,
dalam usaha atau pekerjaan. Itu juga ada godaan. Apalagi Jenny di bagian marketing ya, lebih lagi ya. Aku mau cari pemasukan, mau cari target. Tikam aja lah main tikam. Nah, itu Tuhan juga tidak berkenan. Apa yang kita makan menjadi berkat bagi kesehatan jasmani dan rohani kita, itu adalah berkat yang halal, yang jujur. Jangan tergoda oleh apapun. Apalagi kita anak-anak Tuhan. Apalah jadinya kalau orang-orang di luar tahu, anak-anak Tuhan, tapi kok cara ininya kok nggak benar ya? Jadi apa? Jadi batu sandungan. Jadi benalu. Jadi untuk godaan, hati-hati. Ujian keberhasilan. Ujian keberhasilan. Kadang-kadang kalau kita ke waktu ujian keberhasilan juga ada waktunya ya. Siapa yang nggak pingin sih berhasil? Jadi pingin sekali. Bahkan kalau bisa lebih cepat lagi. Tapi itu semuanya kehendak Tuhan. Tuhan kadang-kadang memberikan ujian keberhasilan ini. Lihat kita. Kesabaran kita itu sampai di mana? Sampai ke titik mana? Tapi ingatlah, ketika Tuhan sudah mendapati hati yang Dia inginkan di dalam diri kita, yakinlah, keberhasilan apa sih kita dapati. Nggak usah takut. Nggak usah takut. Karena di dalam firman-Nya kan ada janjinya Tuhan. Bahwasanya Dia membuat anak-anaknya itu apa? Yang penuh kemenangan. Bukan, Dia nggak ada tulis kekalahan kan. Tapi dalam firman Tuhan tulis selalu berhidup dengan penuh kemenangan. Itu ya dan amin. Jadilah kepala. Kita dibentuk jadi kepala, bukan jadi ekor. Ya iya. Kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita, Tuhan akan mengerjakan apa yang menjadi bagian Dia. Asalkan kita hidup merendahkan diri di hadapannya. Terus mencari Dia, mencari hadirannya. Punyai hati roh yang haus dan lapar akan Engkau. Akan Dia. Punyai hati yang mau bersekutu intim dengan Dia. Yakinlah. Jadi kasih umpama. Ketika kita dekat sama orang tua kita, contohnya papa lah, atau mama kita. Udah dekat dibanding dengan saudara-saudara kita yang lain. Oke? Kita pasti, mama, aku pingin ini. Kita dekat sama mama. Apa mama nggak belikan? Pasti berikan kan? Ma, aku begini loh, begini boleh nggak? Apa hati mama nggak melulu? Pasti diberikan. Tuhan, Dia bukan hanya Tuhan, tapi Dia Bapak kita. Dia mau kita itu nggak ada pembatasan, tapi kedekatan, keintiman. Ada orang menganggap Tuhan itu sebagai suami. Ada orang menganggap Tuhan itu sebagai sahabat. Ada orang menganggap Tuhan itu sebagai papa. Kalau Jenny menganggap Tuhan itu sebagai papa ya. Kadang-kadang Jenny kayak anak kecil, papa aku pingin ini. Boleh nggak ya? Udah waktunya belum ya papa? Contohnya hadiah yang Jenny dapatin. Papa, kalau boleh aku nggak minta banyak-banyak. Aku minta hadiah yang ke-5 aja dah. Itu oven, 5 aja. Tapi Tuhan berikan yang 1. Tuhan mengajar kita keintiman kita dengan papa kita. Nggak ada perbatasan, nggak usah pakai formalitas, nggak usah Tuhan nggak. Bapak, aku pingin ini, boleh nggak? Tuhan mau seperti kita itu seperti itu gitu. Yang selalu berkomunikasi. Bayangkanlah kalau kita suatu keluarga yang nggak punya kebiasaan berkomunikasi itu kayak mana? Dingin kan semua? Kamu kayak mana? Aku juga nggak ngerti. Walaupun satu rumah kita nggak tahu apa yang kamu pikirkan. Walaupun satu lajak aku nggak tahu apa isi hatimu. Karena kita nggak pernah berkomunikasi. Kadang-kadang berkomunikasi aja bisa juga salah paham, miskomunikasi.
Tuhan itu mau kedekatan. Dia rindu anak-anaknya itu dekat sama dia. Dia rindu anak-anaknya itu manja sama dia. Dia rindu anak-anaknya itu bergantung sama dia gitu. Yes. Dia rindu anaknya itu mau dengar suara mendengar apa yang dia perintahkan. Dia rindu Yes. seperti itu. Makanya waktu sebelum Jenny sampaikan ini, Tuhan, Bapak, sampaikan apa yang menjadi isi hatimu dan pikiranmu. Jenny selalu berdoa, Bapak, sampaikan apa yang menjadi isi hatimu dan pikiranmu. Ini hati bukan hatiku lagi. Ini pikiran bukan pikiranmu. Ini hati adalah hatimu. Ini pikiran-pikiranmu. Dan murid ini biar Amin. murid ini menyampaikan apa yang menjadi isi hati. Amin. Dan keenam kita lihat ujian waktu. Bapak kita mengajari ujian waktu, melatih kita ke ujian waktu. Kadangkala semua itu penderitaan itu punya waktu. Gak selamanya kita menderita seperti itu. Ingatlah, ketika itu udah jatuh tempo, itu membuahkan sesuatu. Kita akan melihat, wow, kita rupanya dibentuk. Bapak kita menjadi seperti seorang karakter yang seperti apa. Wow, rupanya Bapak kita memulihkan rumah tanggaku, pekerjaanku, dan lain-lain seperti ini. Kita banyak, wow. Waktu. Jadi kita ikut arus saja. Apa yang Bapak mau, kita ikut arus saja. Itu kan laskar-laskar yang Bapak mau kita laskar dia. Jadi dia mengajari kita bukan menjadi militer yang keras ya. Dibilang keras juga enggak. Tapi dia memberikan sesuatu. Jadi merasakan ini ya. Waktu sebelumnya jadi merasa kerasa, tapi tiba-tiba aku memberikan ini, kasih loh nak, kasih. Yes. Walau dia menegur kita, dia memberikan percobaan, dia bukan nggak sakit, dia sakit. Bapak kita juga mengeluarkan air mata. Waktu Jenny berdoa, Jenny merasakan terus hatinya, lukanya Bapak itu, Jenny rasakan gitu. Dia, lupanya Bapak juga perhatikan gitu. Bapak kita sangat memperhatikan. Dia tidak pernah tidur untuk terus memperhatikan. Walaupun kita lelah, kadang bisa tidur lelah ya. Tapi Bapak kita nggak pernah tidur. Dia memantau kita 24 jam. Dia memperhatikan keperluan anak-anaknya. Dia nggak memberikan segala jawaban karena dia memelatih kita untuk menjadi laskar-laskarnya yang kuat di dalam segala keadaan, kondisi apapun. Amin. Itu. Dia membuat kita itu tetap kuat. Dia nggak mau anak-anaknya itu menjadi anak yang gampangan. Ketika dihadapi permasalahan jadi goyah, jatuh, nggak kaluan, nggak berpengharapan. Dia nggak mau seperti itu. Yes. Dia tidak memberikan apa yang kita inginkan sekarang. Karena kenapa? Karena dia mengajar kita untuk terus berharap tanpa putus-putus sampai semuanya tergenapi. Kadang Jenny dihadapi harus melihat, wah semua teman-teman kerja Jenny bulan ini satu orang bisa terjual 5, 4, 3, 2, wah. Kadang-kadang kalau kita nggak di dalam Tuhan, itu sakit hati sekali ya, sangat sedih ya. Ketika kita melihat teman kita itu berjualan banyak, tapi aku bersyukur sama Tuhan, oh Tuhan, aku bersuka-cita, teman-temanku terjual banyak. Aku tahu sekarang belum waktunya aku untuk mendapatkan sesuatu. Aku masih dalam sekolah. Yes. Ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, yang kita dapati itu hati kita tuh damai. Pikiran itu tenang. Amin. Gak ada pikiran macam-macam. Gak ada pikiran untuk yang neko-neko, yang licik-licik. Karena kita tahu janji Bapak kita tuh ya dan amin. Amin. Mungkin Jenny bisa, makanya aku, Tuhan, Engkau luar biasa Bapak. Oh Bapak, Engkau luar biasa. Padahal sebenarnya Jenny bukan orang yang nggak mau didoa. Jenny sebenarnya butuh ya doa. Jenny juga butuh dengan namanya dukungan. Tapi Tuhan dan Bapak kita itu buat Jenny itu bisa menyampaikan secara kayak Jenny nggak merasakan apa-apa gitu. Seperti Jenny mengatakan, oh Kak Benny sakit kok mukanya biasa-biasa aja ya, kok nggak nampak kayak orang sakit ya. Kali ini sakit tapi kok nampaknya kok happy-happy aja ya, bersuka-cita. Itulah karena kekuatan Tuhan berikan.
Itulah kasihnya Tuhan yang berikan yang nggak bisa kita dapati di dunia. Yang seperti Jenny pernah dengar dari Kak Lilin bilang, uang nggak bisa memberikan apa-apa. Ya iya, uang nggak bisa kita memberikan kedamaian dan ketenangan di dalam pikiran kita. Ada duit banyak, tapi kalau kita dikasih Tuhan sakit, apa jadinya? Sama juga habis. Banyak duit, tapi rumah tangga hancur, ngapain? Banyak duit, tapi nggak ada sukacita, ngapain? Karena kita datang telanjang, pulang juga dengan telanjang. Nggak bisa bawa apa-apa. Apa yang perlu dipamerkan? Nggak perlu dipamerkan. Nggak perlu disombongkan, nggak perlu ditinggikan. Karena di hadapan Tuhan kita hanya, aduh gimana? Nggak ada apa-apanya, kosong. Aku bilang sama Bapak, aku di hadapanmu nggak ada apa-apanya. Ini hanya diriku hanya alatmu, penyampaian alatmu yang kau gunakan. Gunakan apa yang menjadi kemauanmu. Engkau suruh aku apa? Ya. Aku selalu berdoa, Bapak, berikanlah setiap anak-anakmu yang kau telah pilih itu, ya Bapak, yang telah kau angkat dengan tangan kasih-Mu itu. Berikanlah hati yang haus dan lapar Engkau. Berikanlah hati yang terus merendahkan diri di hadapan Engkau. Berikanlah hati yang mengasihi Engkau, yang mencintai setiap kebenaran firman-Mu. Aku selalu berdoa gitu. Berikanlah hati yang peka untuk mendengarkan suara-Mu. Berikan hati yang patuh dan taat. Berikanlah hati yang mau dibimbing, yang mau ditegur. Aku nggak marah, ini nggak marah kalau ditegur, bersyukur sekali. Berarti aku diperhatikan. Aku nggak sakit hati. Yes. Aku nggak dulunya Jenny nggak ke Tuhan. Yang namanya kalau ngomong tentang aku, udahlah habis orang itu. Bisa aku perhitungkan. Tapi sekarang gue malas. Karena nggak ada tenaga untuk itu. Bagusan tenaga buat Tuhan. Ketika kita dipanggil kembali, kita mempertanggungjawabkannya. Amin. Dan kita lihat itu, Jenny sambungkan ya, sebenarnya ada satu lagi yang Jenny suka yang tentang ini. Tentang Deborah. Cerita Deborah. Deborah adalah seorang wanita, dan kita semua di sini di dalam grup ini semua para wanita hebat. Tentara laskarnya Tuhan. Amin. Karena kenapa? Karena untuk menjadi pemimpin, kalau orang luar manusia berkata, pemimpin itu kebanyakan laki-laki. Tapi di dalam Tuhan itu pemimpin itu mau laki-laki mau perempuan itu sama rata di hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhan akan memberikan kepimpinannya kepada seseorang dan mempercayakannya. Kalau orang itu mau bersekutu dengan dia, mau berinting dengan Tuhan, mau mendengarkan perintahnya, mau ditegur, mau dilatih. Mau merendahkan diri untuk diajar. Tuhan akan menyerahkan kepimpinan. Haleluya. Haleluya. Praise the Lord. Tuhan tidak menyerahkan kepemimpinan kepada orang apa? Dia nggak memilih, aku menyerahkan kepimpinan ke kamu mesti pandai, berlatar belakang ini, itu segala macam, harus berstatus sarjana, begini. Enggak. Tuhan tidak melihat latar belakang seperti itu. Yang Tuhan cari itulah hati dan pikiran kita mau dipimpin, mau diajar. Apakah kita patuh dan taat? Apakah kita mau merendahkan diri untuk mendengar dan menjalankannya?
Deborah ini dipilih menjadi pemimpin. Karena kenapa? Karena Tuhan melihat keteladanannya, persekutuannya dengan Tuhan, dan dia menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan, dan dia menyampaikannya. Ketika Tuhan menyuruh kita untuk menyampaikan, sampaikanlah. Dan ketika Tuhan sudah menyuruh kita menyampaikan, kamu aja lah, kamu aja. Oh udahlah, berarti porsi berkatmu udah diambil orang lain. Dan kamu nggak dilihat orang lain, yang dilihat orang lain itu dia yang diberkati Tuhan. Jangan marah, jangan cemburu. Karena ketika diberi kesempatan, kamu nggak menghargai dan menjagainya. Dan Tuhan lewatkan. Seperti contohnya dengan kehidupan Jenny. Ketika Tuhan mempercayakan Jenny sebagai koordinator pendoa, Jenny tidak patuh dan taat ke dalam kehidupan untuk kekudusan, habis. Porsinya diambil orang lain. Dan sekarang itu naik. Dan kita ketinggal di belakang. Itu satu pelajaran bagi Jenny, hikmat besar yang mau Jenny sampaikan ke teman-teman di dalam. Yang Jenny sangat sayangi, yang sangat-sangat dicintai. Yes. Jenny nggak mau semua di dalam itu sama persis pada Jenny. Kalau bisa, kalian lebih baik lagi. Amin. Berlomba-lomba mengejar pelayanan Tuhan. Berlomba-lomba mengejar itu menjadi yang terbaik untuk Tuhan. Saling mendukung, saling menegur. Ini ada tadi ayat apa ya? Jenny soalnya Jenny nggak tulis ya. Tadi ada ayat yang mau Jenny tulis ya. Firman Jenny nggak ayat tulis loh ya. di 2 Timotius. Ada di ya, 2 Timotius. Iya. Iya, C. Iya. Soalnya tadi mengalir terus gitu. Iya. Ini Apa ya, yang didapat kata saya bacakan ya. Di 2 Timotius. Sebentar ya. Saya buka Alkitab di sini. Terakhir. 2 Timotius ketik 2 Timotius 4. 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Saya baca ya, C. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Haleluya. Ya, kepada semua orang yang merindukan. Makanya jadi bilang, hati, mau nggak merindukan melayani dia, memberikan yang terbaik untuk dia. Amin. Bukan karena tanggung jawab, bukan karena rutinitas, tapi kerinduan hati yang mau untuk memberikan yang terbaik. Itulah yang dicari Tuhan. Amin. Tuhan nggak melihat kepintaran kita, keahlian kita, tapi Tuhan cari itu hati sesungguhnya yang tulus, yang dia mau. Itulah persembahan yang dia sangat. Yes. Haleluya. 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 Dan ada satu yang lagu yang ini ya,
yang Jenny bawa tadi. Iya. Kita sama-sama masuk dalam hadirannya, lihat apa yang Roh Kudus sampaikan di dalam lagu ini. Saya nak kasih saya cuma ya, Sen. Ya. Ini lagu judulnya, ini lagu sangat ini ya. Dalam hati untuk aku selalu berbicara sama Tuhan. Untuk bisa terus Tuhan gimana apa sebenarnya perasaanmu untuk gimana gitu. Dan inilah yang sudah makanya sebenarnya jadi bukan tukang ini ya. Kak Leni udah tahu kalau bahasa Indonesia berapa. Jadi jangan nyangka kenapa bisa tulis seperti ini. Tidak terbayangkan juga. Karena Jenny selalu berdoa sama Tuhan, Tuhan apa sebenarnya yang Engkau sampaikan? Apa perasaanmu ya Tuhan? Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sampaikanlah apa yang Kau sampaikan pada malam hari ini. Kiranya kuasa Roh Kudus semua yang berbicara pribadi lepas pribadi ya Bapak. Karena anakmu hanya menyampaikan apa yang perlu disampaikan ya Bapak. Dan kuasa Kudus semua terus bekerja di dalamnya ya Bapak. Berbicara ya Bapak. Amin. Amin. Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Jamailah setiap hati kami semua yang pada malam hari ini ya Bapak. Yang telah Engkau hadirkan pada malam hari ini. Nyatakanlah kemuliaan-Mu, nyatakanlah kebaikan-Mu. Amin. Lawatilah kami semua pada malam ini. Terus semakin bertumbuh lebih lagi dan lebih lagi di dalam Engkau. Amin. Dan kami mempunyai hati yang terus untuk melayani Engkau ya Bapak. Dan memberikan yang terbaik untuk Engkau Amin. ya Bapak. Tuhan, ku berikan semuanya. Rohku, tubuh jiwa rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu dan selalu jawab panggil-Mu. Yes, Bapak. Berkatalah ya Roh Kudus, berbicara. Tuhan, ku berikan semuanya. Tubuh jiwa rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu dan selalu ku jawab panggilan-Mu. Ku mengerti Mencari aku mengerti, mengerti jantung. jantungmu. Amin. Haleluya. Biarkan Ku punya hanya denganmu. Sampai kau di hatiku, seirama dengan hatimu. Amin. Haleluya. Bapak. Amin. Haleluya. Kerinduan hati kami ya Bapak. Terima kasih Bapak. Yes. Tuhan, ku berikan semuanya. Tubuh jiwa rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu dan selalu jawab panggilan-Mu. Ku mengerti aku di
Mengerti ngerti detak detamu. jantungmu. Aku pun keinginannya Keinginannya denganmu. hanya denganmu, Kau sampai kau hatiku dapati hatiku seirama ajari dengan aku mengharapkanmu. hatimu. Mengerti detak Detak jantungmu. jantungmu. Biarkan punya Aku keintiman hanya dengan sampai yang kau dapati dapati hatiku hatiku seirama seirama dengan hatimu. perasaanmu Perasaanmu mengerti mengerti detak jantungmu. Biarkan aku keintiman punya dengan kesan hanya denganmu, dapati sampai kau dapati hatiku sama dengan hatimu. pada malam hari ini ya Bapak. Terima kasih. Biar setiap diri kami mengerti apa yang menjadi isi hatimu dan pikiranmu. Amin. Biarlah apa yang kami kerjakan sesuai isi hatimu dan pikiranmu ya Bapak. Bukan isi hati dan pikiran kita ya Bapak, tapi isi hati pikiranmu ya Bapak. Hati dan pikiranmu yang terjadi ya Bapak. Sungguh bawalah hidup semakin bersekutu di dalam Engkau ya Bapak. Semakin haus dan lapar akan Engkau ya. Semakin mau bertumbuh lebih lagi di dalam Engkau ya Bapak. Mampukan setiap kami ya Roh Kudus. Tuntun kami agar kami bisa berjalan sesuai apa yang menjadi kehendak hati Bapa kami dan pikiran Bapa kami. Amin. Kami tidak ingin ya Bapak. Kami tidak ingin yang mendukakan apa yang menjadi isi hati Bapa kami dan pikiran Bapa kami. Ya Yesus. Berikanlah Tuhanmu dan perwayaan-Mu, mampukan setiap kami, berikanlah kekuatan dan keberanian kepada kami. Amin. Jadikan kami menjadi garam berkat bagi yang lain, menjadi teladan agar kemuliaan-Mu yang dinyatakan dalam kehidupan kami. Amin. Jauhkan kami dari segala dosa-dosa. Jauhkan kami dari segala keangkuhan kami, kesombongan kami, kedengkian kami. Jauhkan ya, Bapak. Ya Yesus. Nyatakanlah kasih-Mu kepada kami. Turunkanlah campur tangan-Mu dan tumpangan-Mu ke atas kehidupan kami. Berikanlah kami roh yang merendahkan diri di hadapan-Mu. Roh yang mau patuh dan taat di dalam-Mu. Amin. Berikanlah kami juga roh kasih-Mu ya Bapak. Sehingga kami dapat belajar semua untuk lebih lagi mengasihi-Mu. Dan mencintai setiap kebenaran firman-Mu. Amin. Nyatakanlah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan penyampaian firman yang pada malam hari ini yang telah anak-Mu sampaikan, biar itu menjadi benih yang jatuh di tanah yang subur ya Bapak. Yang membentuk setiap kami mencintai-Mu ya Bapak. Yes. Terus semakin melayani-Mu. Berikanlah api-Mu yang terus berkobar dan bernyala, yang tidak pernah padam, dan semakin bernyala-nyala. Dan gairah di dalam Engkau ya Bapa. Yes. Terpujilah nama-Mu. Nama di atas nama, Raja di atas raja. Dan kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Thank you Jenny untuk malam ini. Satu pesan yang harus kita tangkap bersama ya. Kita ini dipilih untuk menjadi laskarnya Kristus. Semua kita ini umat pilihan. Kita semua umat pilihan. Tapi pertanyaannya kita mau enggak
mau nggak untuk merespon apa yang Tuhan mau dalam diri kita. Jadi kita semua dipilih, kita semuanya ini dipilih. Tapi Tuhan mencari hati yang mau. Jadi semua satu gerombol dipilih. Tapi Tuhan akan ambil yang mau. Tuhan akan ambil, Tuhan akan jadikan yang spesial di antara yang lainnya gitu. Yang mau. Ini pesan yang saya terima. Jadi puji Tuhan, saya terberkati waktu telepon sama Cece ini ya tentang Deborah tadi disinggung baru sedikit ya. Pasti kapan-kapan nanti akan di itu lagi, akan dibawakan lagi pasti sama Cece ini ya. Untuk ditekankan lebih ke Deborah ini siapa gitu. Saya terberkati. Jadi bukan karena pria saja ya, pria wanita. Kita lihat tokoh-tokoh di Alkitab ya. Kayak Nabi Elia, terus yang kemarin yang saya sangat terberkati itu Deborah itu ya. Firman-nya wow, kemarin di mana ya, Ce ya? Kok terlewatkan tadi tentang Deborah itu di Alkitabnya di Timotius ya kalau nggak salah ya kemarin itu 2 Timotius ya. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit. 2 Timotius. Hakim-hakim. Yang Ya, hakim-hakim. kemarin itu kok apa ada yang keloncatan di hakim-hakim ya. Ya, hakim-hakim pasal 4 ayat 4 Bisa sampai 9. dibaca. Bentar ya. Iya. 4 hakim-hakim. Biar lengkap, Ceh, karena ini besok diikuti sama yang di Amerika ya. Minta tolong, Ceh, dibaca hakim-hakim sebelum kita selesai. Iya. Hakim-hakim 4 sampai 9. Oke. Pada waktu itu Deborah seorang Nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang-orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau." Dan ketujuh, "Dan aku akan menggerakkan Sisera panglima tentara Yabin dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Ke-8. Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju," sebenarnya Tuhan memberikan itu ke ini ya Barak ya, tapi dia balik lagi ke Deborah, dia melempar ke Deborah. Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Ke-9 kata Deborah, "Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapatkan kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Nah, sampai di situ. Sebenarnya Tuhan saya dapat memberikan porsi yang luar biasa itu ke Barak, tapi dia istilahnya dia mempunyai sisi ketakutan, nggak berani gitu. Jadi istilahnya kamu aja lah, lempar dia, lempar ke Deborah. Kamu aja, kalau kamu maju, aku juga maju. Istilah ikut belakang lah kayak gitu. Seharusnya laki-laki yang melindungi cewek, tapi cewek yang melindungi cowok gitu. Dia di belakang. Gitu. Makanya si Deborah bilang ke dia, banyak. Ini waktu baca kemarin itu saya ketawanya karena apa? Ini perempuan, tapi hebat loh di situ. Kan Deborah kan orang yang cinta Tuhan, disertai Tuhan. Ini kenapa? Ada beberapa hal sebenarnya, tapi 2 yang saya benar-benar tangkap garis besarnya. Ketika seorang diberikan tanggung jawab, Cece ini pernah sampaikan di beberapa waktu yang lalu. Tembak Cece ini.
Cek Jenny langsung ditodong aja. Siap Kak, Dor. Oh siap. Padahal entah persiapan, entah nggak persiapan, entahlah pokoknya dalam keadaan kerja, dalam keadaan ini. Padahal nggak pengangguran ya, lagi di tempat kerja saya telepon Cek Jenny nanti malam gitu. Itu udah berapa bulan yang lalu ya. Ini di sini di cerita Deborah ini saya mengingat Cek Jenny ya waktu itu. Ditembak kapanpun ya siap gitu loh. Namanya army ya, prajuritnya Allah gitu, tentaranya Allah. Jadi ayo perang ya harus siap. Caranya kok siap gimana ya? Setiap hari melatih fisik, melatih diri untuk supaya kapanpun tampil siap. Kayak gitu. Jadi tapi ini enggak, malah dilemparkan ya, laki itu ya. Laki dilemparkan ke perempuan, perang ini sebenarnya tanda-tanda kalau dilihat dari nama siapa sih tadi yang laki itu ya, yang pria itu sebenarnya kita bisa melihat dari dua sisi ini. Barak. Nah, itu satu ini, Barak si pria ini sama si Deborah wanita, rasanya kalau dilihat dari sisi pria itu harusnya malu gitu ya. Kok ke perempuan, tapi kembali lagi kalau Tuhan sudah bukakan satu kesempatan, kita harus masuk. Sekalipun kita kalau Deborah bisa ngeles, kan aku perempuan. Situ dong yang pria di depan yang menjagaku, aku perempuan. Tapi dia nggak ngeles, nggak apa, pokoknya siap aja gitu ya. Pokoknya ya pergi aja gitu. Tanggung jawab itu, padahal dia tahu itu kan dilemparkan gitu. Tapi tetap dia bukan peran utama harusnya, bukan penanggung jawab utama, tapi dilempari aja siap mau. Itulah jiwa seorang prajurit, jiwa seorang army. Sekalipun bukan ketuanya nih ya di army, beberapa orang kita di army, termasuk Yuli juga di army. Sekalipun bukan ketuanya, karena kita tahu ketua army adalah Jenny. Jadi sekalipun bukan ketua, sekalipun ya. Kalau sudah Jenny, ayo Yuli, siap bos, siap komandan. Relasi gitu, Mama Nina, ini siap kapanpun. Jadi, yuk, ini yang saya pelajari dari Deborah ya, pokoknya siap aja gitu dia. Sekalipun rasanya kok ngeri sekali di depannya gitu. Nah, Allah memilih Laskar Kristus ini, Laskar Kristus pilihan Allah. Harus memiliki hati yang mau. Ini saya tekankan ya, dari yang disampaikan Jenny ya. Tuhan pilih kita yang mau. Itu yang diangkat, dijadikan seseorang yang spesial, yang punya kedudukan lebih, yang berbeda dalam pandangannya. Hanya yang mau. Gitu ya. Terus kalau kesaksian apa namanya, Jenny tadi sempat singgung kesaksian Kak Beni kan waktu kemarinnya lagi ya. Dalam bulan ini memang Kak Beni ini secara dunia, saya bilang secara dunia karena saya selalu melatih mata iman saya semua baik, perkataan baik, positif yang membangun, mata iman juga dilatih baik dengan kata-kata iman. Kak Beni nggak kayak sakit gitu. Itu saya loncat-loncat, haleluya, yes Tuhan saya tangkap ini suaramu, saya bilang. Saya selalu mendengarkan suara siapapun, suara baik mau tidak baik, kalau tidak baik saya terimanya teguran. Tadi Jenny sempat bilang bahwa kalau ditegur merelakan diri, merelakan hati, mau bersedia. Jadi kalau negatif itu saya merenungkan bahwa Tuhan sedang menegur gitu. Siapapun yang menyampaikan, siapapun yang menegur, saya sangat hargai. Kalau ada yang menyampaikan tentang kebenaran, siapapun itu, bahkan seorang pendosa sekalipun, tapi kalau itu perkataannya benar, saya menganggap itu Tuhan yang berbicara sama siapa? Sama saya. Saya selalu, kalau siapapun yang berbicara, saya selalu menangkap bahwa itu pesan Tuhan. Saya sangat menghargai siapapun yang berbicara, apalagi menyampaikan firman. Siapapun itu. Kalau firman yang disampaikan, selagi itu Yesus Kristus Tuhan, saya akan dengan sungguh-sungguh mendengarkannya. Dan saya memaksa diri saya untuk mendapatkan sesuatu. Karena apa?
firman Tuhan yang disampaikan, kita harus fokus semuanya, siapapun yang menyampaikan. Karena apa? Kapasitas kita berbeda. Misal, kalau kita mendapati seorang menyampaikan firman, misalnya penjelasannya sangat simpel, dangkal disebutnya. Saya pernah dengar itu dangkal gitu. Sedangkal-dangkalnya, kalau kita punya porsi lebih besar, justru yang dangkal itu kita masukkan ke sini, kita kembangkan. Kalau kita merasa dalam, lebih dalam dari yang menyampaikan firman, maka kita harus mendapatkan lebih harusnya. Kita harus mendapatkan materi untuk disimpan di dalam hati kita lebih dari kesederhanaan yang kita terima dari telinga kita mendengar tentang penyampai firman gitu. Saya mengajak kita semuanya untuk terus menghormati firman Tuhan. Kita menghargai Allah, menghargai Tuhan itu dengan cara apa? Menghargai firman-Nya. Siapapun yang menyampaikannya, kita harus melatih diri daging kita untuk mendapatkan poin. Kerinduan terbesar saya, setiap kali firman disampaikan ke depannya, saya pengen di grup. Ada yang bersedia hati. Kak, tadi saya dapatkan ini. Nanti siapa misalnya Mama Vivi. Kak, tadi saya mendapatkan tentang apa? Hati yang mau. Ya Kak, aku mau. Kak, dipakai Tuhan, entah itu sekecil apapun lah. Melayani di rumah tangga atau melayani di pertemuan apapun itu, mendengarkan temanku curhat atau mendengarkan suami curhat, pokoknya aku mau dipakai Tuhan Kak. Sampaikan di grup. Saya rindu sekali dari panjang lebar penjabaran yang Jenny sampaikan, masa sih satu aja nggak ada yang nyantol. Paling tidak hati yang mau, atau Deborah, perang ya, kapanpun suruh perang, berangkat aja, mau jalan gitu, misalnya kayak gitu. Terus apa namanya, ini untuk bisa menjadi pasukan tentara laskar atau laskar, kita perlu yang namanya ketahanan, tahan banting tadi dibilang, kuat, fisik, mental harus kuat dalam segala situasi kondisi. Rumah tangga nggak selalu mulus, keuangan nggak selalu high, ada saatnya begini, ada saatnya begini. Keadaan apapun, Jenny bilang di sini, ini materinya bagus, saya mau susun ulang dan saya akan kirim ke Amerika nanti untuk apa yang Jenny sampaikan ini. Materinya ada di saya, nggak bisa dimasukkan situ. Jadi harus tahan di dalam penderitaan, itu tadi dibilang ya. Harus percaya, meskipun kita diperhadapkan di depan muka itu hal yang kemustahilan gitu ya. Mustahil yang kita alami kayak Jenny itu, saya percaya kok, tetap saya percaya. Jenny tunduk, taat, dengar-dengaran. Waktunya itu Tuhan yang tentukan, dan saya percaya nama Tuhan dimuliakan melalui kesaksian yang akan Jenny yang akan Tuhan nyatakan dalam kerjaan Jenny yang sekarang ini dipercayai. Nggak mungkin penjualan kok mau dikosongkan, nggak laku bilang, wong itu diciptakan untuk dijual gitu loh. Kecuali memang sudah di booking Tuhan untuk satu tujuan Tuhan yang besar. Kenapa Jenny ditancapkan di situ sampai 8 bulan belum laku gitu. Tapi dengan adanya tanda-tanda kehidupan, tanda-tanda kayak Bahtera Nuh itu, saya sampai bilang ada binatang, ada apa yang datang ke kerjaan Jenny, terus ada orang, terus disusul lagi ada orang lagi yang datang, itu tanda udah nyampe daratan, kehidupan baru dimulai kayak gitu. Terus Jenny tadi sempat menyinggung tentang di padang gurun, Yesaya 43 ayat 19 itu, Tuhan kan menyertai, Tuhan membuka jalan, bahkan Tuhan membekali sungai-sungai di padang belantara. Berarti apa? Ada kehidupan, kita tidak akan kelaparan, kehausan. Tuhan menyertai dan Tuhan bukakan jalan. Itu kata Yesaya 43 ayat 19 itu pegangan saya ketika saya diusir dari rumah kediaman saya. Jadi Yesaya 43 ayat 19, 18, 19 kalau saya itu 19 ya, lebih ditekankan. Sampai Tuhan bilang gini, tidakkah kamu menyadarinya gitu? Tidakkah kamu mengetahuinya bahwa aku sudah membuka jalan, menyediakan sungai di padang belantara? Tidakkah kamu mengetahuinya? Jadi kita harus tahu gitu, harus tahu dengan mata iman. Dengan mata iman kita. Jadi seperti Kak Beni bilang, harus selalu bersukacita dan ini
Di tahun ini saya mengalami penurunan jantung lebih banyak lagi. Dokter dibilang 35, tapi saya percaya bahwa jantung saya sudah baru. Saya selalu baru, jantung saya baru. Walaupun sesekali saya ngelimpro kayak apa, langsung sandar di tembok itu nggak kuat apa-apa. Saya langsung kemustahilan di depan mata, tapi saya percaya tidak ada yang mustahil. Ini yang Ceceni tadi, godaan. Wah, setiap kita semua ada godaan, karena kita punya kelemahan masing-masing. Di dalam kelemahan itu kita digoda, datang godaan itu. Nah, kita harus stay waspada dalam godaan. Ujian keberhasilan. Kaya aja ngeri ya. Dalam ujian loh, kekayaan ternyata ujian ini. Ujian penderitaan, ujian nyawa, kemustahilan, godaan, keberhasilan, dan waktu. Waktu itu penantian ya, kayak Ceceni alami sekarang itu penantian. Saya juga sedang menanti keberhasilan, itu juga satu ujian. Apakah kita sanggup gitu ya untuk menerima keberhasilan itu sesuai versinya Tuhan. Jadi puji Tuhan, mari kita terus berjuang sampai akhir hidup kita. Kita mengakhirinya dalam pertandingan iman, dalam keberhasilan. Tadi firman Tuhan yang terakhir yang saya itu ikutin tadi ya, di 2 Timotius tadi, pasal yang keempat. Nah, terus yang terakhir Ceceni catat di sini, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Kita disuruh menguasai diri dalam segala hal. Sabarlah dalam penderitaan, menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ini poin-poinnya. Mengenai diri, darah sudah dicurahkan, darahnya Yesus sudah dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematian sudah dekat. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ini berat. Tapi kembali lagi di awal tadi Ceceni tekankan adalah kemauan kita. Hanya mencari yang mau Tuhan, karena ada Roh Kudus yang menopang kita, yang memampukan kita. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya padaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kepada semua orang, garis besar, kepada semua orang yang merindukan kedatangannya, yang merindukan, yang memiliki connecting ya, yang memiliki keterikatan, hubungan, sinyal yang kuat dengan Tuhan dalam kedatangannya. Jadi haleluya. Saya sangat terberkati untuk firman Tuhan malam ini. Yuk, kita memiliki kemauan untuk dipakai Tuhan, bertanggung jawab di dalam setiap perkara yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kita. Pekerjaan apapun itu, mari kita lakukan. Semuanya seperti untuk Tuhan. Maka kita akan serius kalau semua kita lakukan seperti untuk Tuhan. Saya diberkati sama kesaksian relasi ya, Mama Nina. Lebih ke mengutamakan melayani daripada hasil yang dihasilkan dalam pekerjaannya. Namanya orang kerja pengen dapat keuangan, tapi dia selalu berkata, aku mau jadi berkat, Kak. Ditekankan mau jadi berkat. Tapi puji Tuhan, Tuhan berkati dari yang kecil itu. Karena apa? Motivasinya adalah aku melayani Tuhan di dalam apa yang Tuhan percayakan padaku. Haleluya. Ceceni, terima kasih. Mari kita berdoa sebelum kita mengakhiri ibadah kita malam ini. Mari yang bisa buka kamera, bisa dibuka kamera, kita serius, kita mau berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapak yang baik, Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, hamba bersyukur untuk malam ini, Engkau menyertai dari awal pertengahan hingga di penghujung. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami terima. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikannya bagi kami. Berkati Tuhan dengan berlimpah kebaikan-Mu dan besar juga kasih karunia dan cinta-Mu untuk hamba-Mu ini Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatinya di dalam mengiring Engkau, mengemban tugas di dalam hidupnya ya Bapak. Karena untuk menjadi army sangatlah tidak gampang. Pembelajarannya sangat keras.
didikannya luar biasa. Tapi ketika hamba-Mu ini menyerahkan kedagingannya ke dalam tangan-Mu, maka kemustahilan terjadi. Yang dulunya lemah, sekarang kuat dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kuat dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, apapun yang akan Engkau ambil di dalam dirinya, Tuhan, biarlah kerelaan yang besar dimilikinya, dipersembahkan untuk Engkau, dan Engkau tambahkan kapasitas-Mu yang besar di dalam diri hamba-Mu ini ya Tuhan. Berkati di dalam seluruh aspek hidupnya, apa yang dirindukannya, oh Tuhan Yesus, Engkau jawab tepat pada waktu-Mu. Berkati pasangan hidupnya ya Tuhan yang jauh dari Tejeni saat ini, yang ada secara fisik di berbeda tempat, satu di Medan, satu ada di Cina. Bapak, hamba menyerahkan suaminya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang berperkara secara pribadi dalam hidupnya. Tuhan, jika Engkau dapati anak-Mu ini berjalan ke kanan atau ke kiri tidak lurus, Tuhan, malam ini di dalam nama Tuhan Yesus, hamba menyerahkan suami dari hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Engkau proses dengan cara-Mu yang ajaib. Masukkan dan tawan di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Jangan sampai terlepas. Sekalipun suami dari hamba-Mu ini belum mengenal Engkau secara sungguh-sungguh Tuhan, hamba minta dan hamba klaim dalam nama Tuhan Yesus, tawan dalam hadirat-Mu, dalam kebenaran-Mu. Sekalipun sakit menjerit dalam kedagingannya, hamba menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tawan, jadikan tawanan-Mu ya Roh Kudus, jadikan tawanan-Mu ya Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Berkati sesuai dengan ukuran-Mu dan Engkau jadikan sesuai dengan mau-Mu ya Tuhan. Hamba percaya Engkau suka persatuan, Engkau suka kesatuan. Oleh sebab itu hamba minta itu untuk hamba-Mu ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati anak-anak yang Engkau percayakan untuk Ceceni, masa depannya di dalam tangan-Mu. Biarlah mereka menjadi anak yang takut akan Engkau dalam nama Yesus. Berkati pekerjaannya. Tuhan, hamba percaya Engkau akan memakai Ceceni untuk mencelikan mata yang buta, untuk membuka mereka yang belum percaya, menjadi percaya bahwa kuasa Tuhan dahsyat dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, Engkau urapi anak-Mu ini. Penyertaan-Mu sempurna atas hamba-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, di dalam pekerjaan yang digelutinya sekarang ini, iman yang sudah dinaikkan di hadapan-Mu, Bapa, Engkau bela. Dalam nama Tuhan Yesus, kedahsyatan terjadi, kemustahilan terjadi seperti yang dinyatakan malam ini buat kami. Kemustahilan terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau nyatakan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau ubah tempat kerjanya. Malam ini Engkau mengerjakannya secara spirit alam roh Tuhan. Bala tentara-Mu, malaikat dari surga memenuhi wilayah di mana tempat kerja Ceceni malam ini Tuhan. Semua yang tidak berkenan, kuasa gelap menyingkir semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Hadirat Allah, bala tentara surga memenuhi daerah di mana Ceceni bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau buka Tuhan, sehingga dunia bisa melihat wilayah ini. Sehingga semua mata bisa melihat wilayah ini. Sehingga akhirnya dibikin perebutan dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya menjadi rebutan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau buka Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau buka dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Engkau buka Tuhan dalam nama Yesus. 9 penghuni yang ada di atasnya malam ini Tuhan. Kami ikat dalam nama Tuhan Yesus. Pergi dari daerah situ. Dan kembali ke
asalnya. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. 9 penghuni yang ada di penghulu, yang ada di udara, kami usir dalam nama Yesus. Kami usir dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami usir. Dalam nama Yesus Tuhan. Tutup bungkus kami semuanya dengan kuasa darah-Mu. Suami kami, anak-anak kami, orang tua kami, mertua dan juga seluruh keluarga besar kami. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Malam ini kami bersatu hati dalam nama Tuhan Yesus. Kami usir semua yang tidak baik, yang tidak berkenan, yang ada di wilayah, di tempat Ceceni bekerja. Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami undang hadirat-Mu memenuhi wilayah itu. Dan kami percaya ketika hadirat-Mu ada di sana, ada anak-Mu yang Kau taruh di sana, menjadi terang di tengah kegelapan, maka terang itu akan mengusir kegelapan dari sana. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Malam ini kami bersyukur ya Bapak. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang kebetulan. Dan kami percaya malam ini pun tidak kebetulan. Terima kasih untuk hati-Mu, terima kasih untuk cinta-Mu yang dahsyat bagi kami. Terima kasih Bapak. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Bapak, kami terus menyerahkan ibadah-ibadah yang ada hari Sabtu yang akan datang, hari Minggu yang akan datang. Kami terus menyerahkan setiap jam-jam ibadah ke dalam tangan-Mu. Engkau yang berkarya, Engkau yang berhadirat, Engkau yang memenuhi setiap ibadah kami dengan kuasa ilahi, dengan hadirat-Mu. Tawan kami semuanya dalam hadirat-Mu sehingga kami mencintai firman-Mu, merindukan ibadah dengan semangat ya Tuhan. Bapa, terima kasih. Tuhan, lawatan-Mu terjadi atas kami pribadi lepas pribadi. Engkau nyatakan atas kami ya Bapa. Tuhan, hamba juga mau berdoa untuk pergumulan dari jemaat-Mu, di mana mereka Tuhan yang merindukan pekerjaan, Engkau berikan. Yang merindukan momongan, Tuhan, Kau tahu yang terbaik. Engkau jauh lebih mengerti rancangan-Mu yang sempurna bagi kami semuanya. Tuhan, yang saat ini mereka bergumul dalam kesehatan, Tuhan, Engkau tabib yang ajaib. Engkau dokter di atas segala dokter. Engkau sanggup menyembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua sehat, semua baik dalam nama Tuhan Yesus. Tuntun anak-anak-Mu kepada pola makan yang baik, istirahat yang baik. Biarlah semua anak-Mu mengerjakan bagiannya dan Engkau mengerjakan bagian-Mu. Terima kasih Tuhan. Karena antara kami dan Engkau butuh kerjasama. Diperlukan kerjasama yang baik. Kami mau Tuhan merespon dan bekerja sama dengan Engkau dengan baik. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak kami semuanya. Biarlah bertumbuh menjadi anak yang takut akan Engkau, yang manis di hadapan-Mu, yang dengar-dengaran akan firman-Mu dan melakukan firman-Mu, maka masa depan yang indah menanti anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, berkati suami kami di dalam pekerjaan, apapun yang dikerjakannya, Tuhan jadikan berhasil karena mereka memiliki pendamping hidup yang takut akan Engkau, yang diberkati Tuhan melalui istri-istri yang baik di hadapan-Mu, yang mencintai Engkau, maka suami ikut diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati dalam kesehatan, dalam pekerjaan, biarlah semuanya memuliakan nama Tuhan. Rumah tangga yang harmonis, itulah visi dan misi yang Tuhan berikan bagi hamba sejak usia 13 tahun. Dan hamba terus percaya, sekalipun mata hamba masih melihat ketidaksempurnaan. Tapi kami percaya, hamba percaya, pada waktu-Mu Tuhan, maka semuanya akan bergandengan tangan di dalam hadirat-Mu yang kudus. Semuanya akan saling berpelukan, keharmonisan terjadi dalam nama Yesus. Hamba percaya Tuhan, karena penglihatan yang dari Engkau, pasti Engkau nyatakan, itu adalah clue di masa yang akan datang. Dan kami percaya saat ini Engkau sudah memulai mengerjakannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Bapak. Engkau suka persatuan dan kesatuan. Oleh sebab itu hamba memberkati seluruh keluarga yang kami layani.
Dalam nama Tuhan Yesus, keharmonisan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Sehati sepikir dengan pasangan dalam nama Tuhan Yesus. Satu rasa, satu jiwa dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, hamba percaya dengan iman seperti yang hamba lihat. Pada waktu itu hamba usia 13 tahun. Dengan iman hamba sudah memegangnya. Dan hamba pasti melihat dari kami dan dari seluruh jemaat-Mu. Hamba percaya Tuhan, dengan mata iman hamba sudah melihatnya. Dan itu pasti nyata dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk bangsa negara Indonesia. Kami terus menyerahkan negara kami ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati seluruh pemimpin yang ada, visi misi yang Kau taruh dari hati-Mu untuk pemimpin di bangsa ini, karena setiap pemimpin adalah wakil-Mu di bumi bagi kami. Oleh sebab itu kami harus berdoa untuk pemimpin kami, yaitu Pak Jokowi wakilnya, dan juga serta jajarannya, dari seluruh pejabat yang ada di Indonesia, dari tingkat tertinggi hingga terendah. Kami memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga atas bangsa kami. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa untuk Cina di mana jemaat-Mu berada. Terima kasih Engkau memberkati mereka. Terima kasih Engkau memberkati negara ini. Biarlah negara ini menjadi negara yang takut akan Tuhan. Kemuliaan-Mu Engkau nyatakan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pemimpin bangsa ini. Berkati presiden dan juga seluruh pejabat yang ada di Cina. Berkati ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. Kemuliaan-Mu Engkau nyatakan. Berkati Amerika di mana jemaat-Mu berada. Berkati Australia, berkati Singapura, India, Thailand, Bangkok, Malaysia, dan dimanapun 14 negara yang kami canangkan. Baru ada 8 negara yang sudah masuk, yang mengikuti ibadah kami. Tuhan, dengan waktu yang berbeda, kami beribadah, tapi kami percaya hadirat-Mu sanggup menembus ruang dan waktu. Hadirat-Mu yang nyata, yang ada bersama kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba memberkati seluruh pelayan-Mu yang tergabung bersama dengan kami. Hamba terus memohon kepadamu ya Tuhan. Engkau tambahkan pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan. Hamba rindu pelayan-pelayan yang militan, yang bersedia dididik secara army, secara tentara, secara panglima, secara jenderal. Hamba rindu Tuhan untuk menjadi laskar-laskarnya Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, tambahkan terus pelayan-pelayan-Mu di dalam tim kami ini Tuhan. Karena kami masih perlu banyak tim yang solid di dalam PAW, di dalam doa, di dalam penyampai firman, sharing firman, dalam semuanya Tuhan. Karena hamba rindu pada waktu-Mu nanti 14 negara ini tergabung dan kami sudah siap. Bapak, saya minta dalam nama Tuhan Yesus, 14 negara ini jangan digabungkan dulu sebelum tim yang solid terjadi, sebelum tim kami kuat, sebelum angkatan militer yang ada di periode kami ini lulus. Tuhan, tidak ada manusia yang sempurna, tapi paling tidak, seperti yang kami dengar firman-Mu malam ini, kami yang memiliki hati yang mau, itu yang Kau pakai. Taat dan dengar-dengaran, siap untuk melayani Tuhan. Itu inti dari firman-Mu malam ini ya Tuhan. Oleh sebab itu hamba minta 14 negara dari 8 yang sudah tergabung Tuhan, biar mereka sementara mengikuti dari YouTube dulu, sampai kami benar-benar siap. Karena hamba percaya kenapa Engkau memilih Cina sebagai tuan rumah. Tuhan, tidak ada yang kebetulan. Ada sesuatu yang akan Engkau nyatakan bagi Cina. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba memberkati Cina Tuhan. Hamba memberkati seluruh pelayan-pelayan-Mu, pejabat yang sudah ada tergabung dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami terus menyerahkan pelayanan ini ke dalam tangan-Mu dari seluruh 14 negara yang ada di dalam agenda kami, yang sudah tergabung di dalam YouTube. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau mengakhiri ibadah ini. Terima kasih Bapak. Dari awal pertengahan hingga akhir Engkau menyertai ibadah kami. Inilah doa ucapan syukur
yang dari hati kami yang terdalam. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menerima berkat, doa berkat dari Bapak Gembala, dari Tuhan melalui Bapak Gembala yang dipakai untuk memberkati kita semuanya. Mari kita persiapkan diri. Mari kita menyambut berkat yang dari Tuhan. Mari angkat tangan dan hatimu di hadapan Tuhan. Kita akan menerima berkat kemurahan-Nya yang tak pernah berhenti untuk mengasihi kita semua. God, thank you. Segala hormat pujian bagi segala pujian bagi. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, Jesus. Haleluya, kebesaran hanya bagi-Mu. Kemuliaan hanya bagi. Terpujilah Bapa di surga, kami kembalikan segala hormat, pengagungan, syukur, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan memberkati engkau dengan segala berkat yang terbaik, melimpahi kehidupanmu dan segenap keluargamu, dan segenap pekerjaanmu, dan segenap perjalanan hari-harimu. Dia Allah yang maha besar, yang akan memberikan engkau damai sejahtera. Tidak ada yang sebanding dengan apa yang diberikannya bagi kita. Segala hormat bagimu, Rajaku. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Dan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkati seluruh rumah tanggamu dan semua yang kau kerjakan. Karena di tangannya lah segala keberhasilan itu. Seturut dengan kehendak atau keinginannya atas kita sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin.